Perkenalkan, nama saya Romaisha Putri, NIM 023. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari panggul. Bagian panggul dibagi menjadi dua, bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras dibentuk oleh tulang-tulang dan membentuk suatu corong, sedangkan bagian lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamentum. Bagian keras dibagi menjadi dua, pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor menopang sebagian isi dari abdomen, sedangkan pelvis minor sebagai kerangka untuk melindungi bagian-bagian organ internal. Tulang panggul dibagi menjadi tiga, yaitu dua tulang paha atau os coxae, satu tulang kelangkang atau os sacrum, dan satu tulang tungging atau os coccygeus. Os coxae dibagi menjadi tiga, yaitu os ilium, os ischium, dan os pubis. Os coxae berhubungan dengan os sacrum dihubungkan oleh persendian yang disebut dengan articulatio sacroiliaca. Saya akan menjelaskan bagian dari os coxae. Batas atas tebal ini disebut dengan crista iliaca. Ada 4 bagian yang menonjol, 2 bagian depan dan 2 bagian belakang. Bagian depan yang ini disebut dengan spina iliaca anterior superior, sedangkan yang di bawah disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Bagian menonjol yang belakang yang atas disebut dengan spina iliaca posterior superior, dan yang bawah dinamakan dengan spina iliaca posterior inferior. Garis lengkung ini disebut dengan linea innominata atau linea terminalis yang menjadi batas pelvis mayor dan pelvis minor. Bagian belakang ini dinamakan dengan spina ischiadica. Lalu yang garis lengkung ini disebut dengan incisura ischiadica mayor. Tidak kalah penting, di sini ada bagian yang dinamakan acetabulum. Lalu bagian dari os coxae selanjutnya ada os ischium dan os pubis. Os ischium itu tulang duduk bagian sini. Sini tulang yang menopang kita duduk itu dinamakan dengan tuber ischiadica. Lalu ini dinamakan dengan ramus superior osis pubis, dan yang di bawah ini dinamakan ramus inferior osis pubis. Ramus inferior kanan dan ramus inferior kiri jika digabung gini membentuk arcus pubis. Lalu simfisis kanan dan simfisis kiri saling berhubungan dihubungkan oleh simfisis pubis. Dan saya akan menjelaskan bagian dari os sacrum. Os sacrum terdiri atas 5 ruas tulang yang senyawa. Kiri dan kanan dari garis tengah nampak 5 buah lubang yang disebut dengan foramen sacralia anterior. Lubang tersebut dialiri saraf-saraf yang membentuk plexus sacralis dan pembuluh darah kecil. Di garis tengah ini terdapat cuat-cuat duri disebut dengan crista sacralis. Ke atas os sacrum berhubungan dengan ruas kelima tulang pinggang. Crista sacralis ada 2 bagian, bagian depan anterior dan bagian belakang posterior. Lalu bagian dari os sacrum yang terakhir ada promontorium. Promontorium merupakan indikator dari pemeriksaan panggul apabila terjadi kesempitan panggul. Promontorium juga termasuk batas atas dari pintu atas panggul. Lalu di bawah ini ada os coccygeus, yaitu tulang tungging, berbentuk segitiga terdiri atas 3-5 ruas tulang yang bersatu. Pada persalinan, ujung tulang ini dapat bergerak ke belakang hingga menambah ukuran pintu bawah panggul. Selanjutnya perhubungan tulang pangkal paha atau os coxae. Dari permukaan belakang os sacrum, dia berhubungan dengan os coxae. Di bagian belakangnya itu disebut dengan ligamentum sacroiliaca posterior. Lalu dari permukaan depan os sacrum ke os ilium ini disebut dengan ligamentum iliolumbalis, ligamentum sacroiliaca anterior, dan ligamentum sacrointerosea. Lalu dari os sacrum ke spina ischiadica disebut dengan ligamentum sacrospinosum. Dari os sacrum ke tuber ischiadica disebut dengan ligamentum sacrotuberosum. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indira Nurika, NIM 012. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelvis minor.
Pelvis minor ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pintu atas panggul, yang kedua bidang luas panggul, yang ketiga bidang sempit panggul, dan juga yang keempat pintu bawah panggul. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pintu atas panggul, berbatasan langsung dengan pinggul sempit atau pelvis minor berbentuk bulat oval. Batas-batasnya yaitu yang pertama promontorium, yang kedua sayap sarkum, yang ketiga linea innominata atau linea thermodinalis, yang keempat ramus superior ampis pubis, yang kelima tepi atas simfisis. Ukuran ditentukan oleh PAP ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ukuran muka belakang, yang kedua ukuran melintang, yang ketiga ukuran serum. Untuk yang pertama yaitu ukuran muka belakang. Ukuran muka belakang disebut juga dengan diameter anterior posterior atau yang biasa dikenal dengan conjugata Keren. Ukuran normalnya 11 cm merupakan ukuran yang paling penting dalam panggul. Ukuran yang terpendek yaitu conjugata obsteria pada wanita. Conjugata vera ini tidak dapat diukur secara langsung melainkan dengan perhitungan conjugata diagonalis. Itu ukuran melintang atau biasa disebut dengan diameter transversal, suatu ukuran terbesar dari linea innominata tegak lurus dengan conjugata vera. Yang kedua yaitu ukuran serom atau biasa disebut dengan diameter obliqua dari alveolus sacroiliaca ke tuberculum pubicum dari belahan panggul yang bertentangan. Pokok pembahasan yang kedua yaitu bidang luas panggul, bidang dengan ukuran 2 terbesar. Bidang ini terbentang antara pertengahan simfisis pubis, pertengahan artikulum, dan juga pertemuan antara sakral 2 dan juga sakral 3. Di bidang ini tidak menimbulkan kesukaran dalam persalinan karena bidang ini sangat luas sekali. Yang ketiga yaitu bidang sempit panggul, biasa disebut dengan bidang tengah panggul, memiliki 2 ukuran yang terkecil. Biasanya kesukaran pada bidang panggul sempit ini disertai dengan kesempitan bidang. Pembahasan yang keempat yaitu pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul ini bukan hanya satu bidang, melainkan terdiri dari 2 segitiga dengan dasar yang sama, yaitu garis yang menghubungkan kedua sisi tuber isidium kiri dan juga kanan. Puncak dari segitiga yang belakang adalah ujung dari os sacrum, sisinya ligamentum sacrotuberosum kiri dan juga kanan. Segitiga depan dibatasi oleh arcus pubis. Pembahasan yang selanjutnya yaitu sumbu panggul. Sumbu panggul merupakan hubungan pusat-pusat dari beberapa bidang di dalam panggul. Sumbu jalan lahir sedikit berbeda dengan sumbu anatomisnya. Selanjutnya yaitu inclinatio pelvis, merupakan kemiringan panggul sudut antara pintu atas panggul dengan bidang jajar tanah, membentuk sudut 55 derajat. Dari sini ke sini membentuk 55 derajat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu bidang hook, merupakan bidang kayalan dalam panggul, digunakan untuk menentukan seberapa jauh bagian depan anak atau janin turun ke dalam rongga panggul. Dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu H1 sejajar dengan pintu atas panggul, H2 sejajar dengan H1 melalui tepi bawah simfisis, H3 sejajar dengan H1 melalui spina insediaka, dan juga H4 sejajar dengan H1 melalui ujung os coccygis. Pembahasannya selanjutnya yaitu bagian lunak panggul, terdiri dari otot-otot juga ligamentum yang meliputi dinding panggul sebelah dalam dan juga panggul sebelah bawah. Nah, bagian yang menutupi panggul bagian bawah membentuk dasar panggul yang disebut dengan diafragma pelvis. Diafragma pelvis ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pars muscularis yang meliputi muscularis levator ani, dan juga yang kedua pars membranaica yang meliputi diafragma urogenital. Ligamen yang membantu dalam persalinan ada 2, yaitu ligamen sacrospinosum dan juga ligamen sacroberosum. Pembahasannya selanjutnya yaitu musculus levator ani. Letaknya agak ke belakang, merupakan sekat yang ditembus langsung oleh rektum. Bagian kanan dan juga kiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama musculus pubococcygeuus, yang kedua musculus iliococcygeus, yang ketiga musculus ischiococcygeuus. Antara musculus pubococcygeuus kiri dan kanan terdapat celah berbentuk segitiga disebut hiatus urogenitalis. Hiatus urogenital ini tertutup oleh sekat yang disebut dengan diafragma urogenital. Diafragma urogenital ini merupakan sekat yang menutupi pintu bawah panggul di sebelah depan. Diafragma pelvis merupakan menahan genita interna pada tempatnya.
Saat otot-otot ini rusak atau lemah pasca trauma persalinan, kemungkinan besar genitalia internanya akan mengalami turun. Nama saya Seminaja Ari, NIM 010. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran-ukuran panggul. Ukuran panggul dapat menentukan persalinan akan berjalan normal atau tidak. Persalinan normal dipengaruhi salah satunya oleh ukuran dan bentuk panggul. Ukuran panggul dapat diperoleh secara klinis atau pemeriksaan ronsen atau USG. Pertama adalah ukuran muka belakang atau disebut conjugata vera. Conjugata vera tidak bisa diukur secara langsung. Cara mengukurnya adalah dengan cara conjugata diagonalis dikurangi 1,5 cm. Cara mengukur conjugata diagonalis adalah dari tepi simfisis bawah menuju ke promontorium yang normalnya 13 cm lalu dikurangi oleh 1,5 cm yang menghasilkan 11 sampai 11,5 cm normal untuk conjugata vera. Kemudian ukuran melintang. Ukuran melintang disebut diameter transversa yang normalnya adalah 12,5 cm. Kemudian ukuran serong atau oblik yang normalnya adalah 13 cm diukur dari artikulo sacroiliaca ke tuberculum pubiculum. Kemudian ada bidang luas panggul, yakni bidang dengan ukuran-ukuran yang terbesar. Bidang ini terbentang antara pertengahan simfisis pubis menuju ke pertengahan acetabulum, kemudian menuju ke pertengahan antara sakral 2 dan 3. Ukuran muka belakangnya adalah 12,75 cm. Kemudian ukuran melintang normalnya 12,5 cm. Yang bidang ini tidak menimbulkan kesukaran dalam persalinan karena tidak ada ukuran yang kecil. Bidang sempit panggul atau disebut dengan bidang tengah panggul, yakni bidang dengan ukuran-ukuran terkecil. Bidang ini terdapat setinggi tepi bawah simfisis menuju ke kedua spina ischiadica dan memotong sakrum 1-2 cm di atas ujung sakrum. Ukuran muka belakang normalnya yakni 11,5 cm. Kemudian ukuran melintangnya yakni normalnya 10 cm dan diameter sagittalis posterior, yakni dari sakrum ke pertengahan antara spina ischiadica, yaitu normalnya 5 cm. Kesempitan pintu bawah panggul biasanya disertai kesempitan bidang sempit panggul. Kemudian yang terakhir adalah pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul bukan satu bidang namun terdiri atas 2 segitiga dengan dasar yang sama, yaitu garis yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum kiri dan kanan. Puncak dari segitiga yang belakang adalah ujung osakrum. Sisinya adalah ligamentum sacrotuberosum kiri dan kanan. Segitiga depan dibatasi oleh arcus pubis. Ukuran-ukuran pintu bawah panggul, yakni ukuran muka belakangnya 5 dari tepi bawah simfisis ke ujung sakrum yang normalnya adalah 11,5 cm. Kemudian ukuran melintang antara tuber ischiadicum kiri dan kanan sebelah dalam normalnya adalah 10,5 cm. Kemudian diameter sagittalis posterior, yaitu diukur dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang, yakni normalnya 7,5 cm. Ukuran-ukuran luar panggul dapat memberi petunjuk adanya penyempitan panggul atau tidak. Namun, pengukuran ini tidak lagi ditentukan karena adanya cara-cara yang lebih teliti dan lebih tepat.